Halo, bebuhan pengangguran angka 7 mewarung Jablay. Berjumpa lagi dengan saya Bang Junet, manusia paling ganteng sejagat raya. Bagi yang sering nanyain link film atau beberapa pertanyaan lainnya, silahkan gabung di grup Facebook yang ada di deskripsi. Di film kali ini adalah sequel lanjutan dari Street King sebelumnya, namun dengan pemain utama yang berbeda. Street King kali ini dibintangi oleh Shawn Hatosy, disutradarai oleh Chris Fisher yang dirilis pada tahun 2011. Di awal film kita diperlihatkan ketika dua polisi bernama Kingston dan Quintana sedang menyamar di pertemuan transaksi narkoba bersama target bernama Bones. Namun penyamaran mereka terbongkar karena alat penyadap Quintana dilihat oleh musuh. Pertempuran terjadi hingga membuat Kingston tertembak di kaki, sedangkan kelompok Bones mereka berhasil kabur. Beberapa waktu berlalu, Kingston berada di sekolah menghadiri presentasi pertemuan yang mengundang orang tua anak. How was I? You're pretty good. Takes years of dedicated service. Malam harinya, Quintana sedang berada di klub dengan membuat masalah kecil. Setelah mendapatkan uang, ia segera pergi. Di lampu merah, satu mobil muncul di sampingnya. Tiba-tiba orang misterius di dalam mobil tersebut langsung menembak Quintana. Di sini Quintana ingin meminta bantuan, namun orang itu menabrak mobil Quintana dan membunuhnya. Esok harinya di pemakaman Quintana dihadiri para petinggi polisi sebagai penghormatan terakhir. Setelah pemakaman, sersan bernama Clark menghampiri Kingston untuk mempertanyakan tentang Quintana. Kingston hanya mengatakan Quintana polisi baik, dan ia juga ingin menangkap bajingan yang telah membunuhnya. Kemudian dua rekannya bernama Fowler dan Rogan mengucap belasungkawa atas kematian Quintana. Fowler berpikir untuk lebih waspada. Bisa saja mereka yang akan menjadi target selanjutnya. Di tempat kerja, Kingston melihat pria bernama Sullivan sedang melihat kasus Quintana. Awalnya, Sullivan menolak untuk bekerja sama dengan Kingston. Namun, keputusan kapten tidak bisa dibantah. Lanjut, mereka langsung pergi ke sebuah klub yang didatangi Quintana untuk mencari informasi. Di sini, Sullivan menanyakan tentang Quintana kepada pemilik klub. Pemilik itu hanya mengatakan Quintana adalah polisi bajingan yang selalu meminta pajak. Pemilik klub itu meminta mereka pergi ke klub Eros karena mereka juga pasti memberitahukan hal yang sama tentang pajak. Saat berada di klub Eros, ternyata benar, ini semua hanya soal pajak. Namun pemilik klub Eros mengatakan kalau Quintana datang dengan seorang pria besar berkulit hitam. Asshole. Di perjalanan pulang, Sullivan berpikir kalau Quintana adalah polisi kotor. Kingston memberitahu selama ia bersama Quintana, mereka banyak menangkap penjahat bajingan. Akan tetapi, ia tidak pernah merasa Quintana adalah polisi kotor. Esok harinya, Kingston bersama keluarga berkunjung ke tempat Sullivan sebagai mitra baru. Tentu saja, Sullivan bersama istrinya menyambut dan melayani mereka dengan baik. Di saat sesama istri sedang mengobrol, Kingston menasihati Sullivan untuk mengutamakan keluarga daripada pekerjaan. Kemudian Kingston bertanya tentang ayah Sullivan. Sullivan menceritakan kejadian saat ayahnya dibunuh. Karena itulah ia menjadi polisi untuk menegakkan keadilan. Kemudian saat Sullivan berada di apartemen Quintana untuk mencari informasi, ia malah mendapatkan uang dari pelapor. Tiba-tiba pemilik gedung datang hingga akhirnya Sullivan mendapatkan informasi karena cek milik rekan Quintana yang diberikan pemilik gedung. Sullivan segera mencari data tentang nama Fowler yang ternyata juga seorang detektif. Esok harinya, Sullivan langsung menghampiri Fowler dan Rogan. Sullivan berpikir kalau Fowler terlibat dengan kasus Quintana. Dengan kesal, Fowler meminta Sullivan untuk berhati-hati melakukan penyelidikan. Di kantor, sersan Clark memberitahu Sullivan untuk tidak berbicara lagi dengan mereka sebelum memberitahunya lebih dulu. Nothing better to do than to catch 4-letter words, buzz. Sedangkan Kingston menemui Fowler untuk membahas tentang penyelidikan Quintana. Fowler mengatakan dengan kesal kalau bukan ia pelakunya. Di kantor, Sullivan terus membicarakan tentang Fowler yang tidak mengetahui kalau ia mengenal Quintana. Kingston mencoba memberitahu bahwa di dalam penyamaran berbohong adalah hal wajar. Malam harinya terlihat Fowler ingin bersenang-senang di tempat pelacuran. Make sure poop is clean. Tiba-tiba pria misterius muncul dengan senjatanya.
Di sini Pollard mencoba lari, namun pria itu berhasil membunuh Pollard. Lanjut, pria itu tiba di tempat tinggal Rogan. Saat melihat Rogan berada di dalam, pria itu langsung menembaknya namun meleset. Pada akhirnya, Rogan tetap terbunuh karena terseret jangkar yang jatuh ke laut. Sedangkan pria misterius yang membunuh Pollard dan Rogan adalah Kingston sendiri. Di sini kita bisa memastikan kalau yang membunuh Quintana juga Kingston. Esok harinya, polisi sudah berada di TKP. Kapten meminta semua orang memprioritaskan penyelidikan ini karena ia ingin pembunuhnya segera tertangkap. Saat melihat ke atas, Sullivan melihat CCTV di sana. Sullivan langsung mengeceknya. Ketika Kingston tiba, ia merasa gugup dengan rekaman tersebut. Kingston sudah mempersiapkan senjatanya jika rahasianya terbongkar. Untungnya, kamera tersebut tidak bisa melihat siapa pembunuhnya dengan jelas. Ketika rekaman diberikan, Kingston langsung mengambilnya dan mengatakan kalau ia yang akan mengantarnya ke lab. Setelah itu, Kingston pergi ke sebuah tempat gudang peternakan terbengkalai. Ternyata ia sedang menyandra Bones di sana. Setiap kali berada di sana, Kingston memberikan rokok ke mulut Bones sebagai jebakan, agar jika polisi menemukan puntung rokoknya, Bones yang akan menjadi tersangka. Kingston juga meletakkan pistol ke tangan Bones agar sidik jari Bones yang terdeteksi. Kemudian ia langsung memasukkan Bones ke dalam bagasi. Di sisi lain, Sullivan menemui istri Rogan bernama Sonia. Awalnya, Sonia tidak mempercayainya, namun ketika melihat lencana Sullivan, Sonia mulai mempercayainya. Sullivan menanyakan tentang beberapa hal, namun jawaban Sonia tidak memberikan informasi apapun kepadanya. Kembali ke Kingston, saat membuka bagasinya, tiba-tiba Bones kabur. Kingston mengejar namun ia tidak menemukannya. Sedangkan Sullivan berada di bar karena memikirkan penyelidikannya. Kingston muncul dan memberikan saran untuk tidak terlalu memikirkan penyelidikan. Hanya saja mereka tetap mengikuti pola pikir sebagai penyidik, karena ia juga ingin menangkap pembunuhnya. Tiba-tiba orang di lab menghubungi Sullivan karena ada informasi. Ternyata mereka menemukan puntung rokok yang diyakini milik tersangka bernama Bones. Esok harinya polisi langsung bergerak untuk menangkap Bones. Di saat yang lain lengah, Kingston menaruh senjata berisi sidik jari Bones. Here. Ketika melihat Bones, Sullivan langsung mengejarnya hingga ke dalam kereta. Karena ketakutan, ia menyandra seorang wanita hamil. Di sini, Sullivan hanya bertanya kenapa Bones membunuh polisi. Mendengar pertanyaan itu, Bones mengatakan dia tidak membunuh polisi karena seorang pria misterius menyekapnya selama beberapa hari. Karena Bones terus melawan, Sullivan terpaksa menembaknya hingga tewas. Di kantor terlihat Sonia mengambil sisa barang-barang milik Rogan. Ketika Kingston datang, Sonia langsung pergi dengan wajah kesal. Saat sedang berkumpul keluarga, Sullivan bertanya kapan Kingston mengenal Sonia. Kingston mengatakan ia pernah satu unit bersama Rogan, oleh karena itu mereka saling kenal. Kemudian anak Kingston bernama Casey menceritakan peternakan yang sangat bau bawang putih. Malam harinya, Sullivan kembali mendengarkan rekaman saat Bones mengatakan orang yang menculiknya di tempat yang sangat berbau bawang putih. Lanjut, Sullivan langsung menemui Sonia untuk mempertanyakan Kingston. Dari jawaban Sonia, ia mendapatkan banyak informasi setelah menemui tahanan yang pernah ia tangkap. Tahanan itu menjelaskan kalau Kingston mencuri uangnya. Di sini, Sullivan mulai mencurigai Kingston sebagai dalang dari pembunuhan tersebut. Setelah itu, Sullivan menemui Clark. Namun, Clark malah memperlihatkan berkas penutupan resmi file milik Quintana, Pollard, dan Rogan. Di sini, Sullivan bertambah yakin untuk menyelidiki tentang Kingston. Malam harinya, Sullivan mengecek data Kingston hingga mengetahui saat Kingston membayar pengobatan rumah sakit secara tunai. Appreciate that. Copy the receipt. Right. Tiba-tiba Kingston muncul. Hal itu membuatnya terlihat gugup dengan bicara seperti orang yang menyembunyikan sesuatu. Dengan santai, Kingston mengajaknya pulang bersama. Setelah Sullivan pulang, ternyata Kingston kembali ke kantor untuk mengecek apa yang sedang Sullivan cari. Saat mengecek kembali teleponnya, Kingston baru menyadari kalau Sullivan sudah mencurigainya.
Sedangkan Salepan pergi ke tempat gudang peternakan hingga ia menemukan sebuah sobekan baju tersangkut di sana. Esok harinya, Salepan membawa robekan baju tersebut ke lab. Dan pekerja lab mengatakan ini bisa mempunyai kecocokan. Namun hasilnya akan diberikan besok. Saat Salepan membahas tentang rekaman di dermaga, pekerja lab mengatakan ia tidak pernah melihat videonya. Mendengar semua itu, Salepan langsung kembali ke rumah. Di sini ia terkejut karena mendapati Kingston sedang mengajari istrinya senam. Marty said you weren't feeling so good. I understand. Dengan sedikit mengancam, Kingston kembali mengingatkan Salepan untuk mementingkan keluarga dan membiarkan kejadian yang sudah berlalu. Kingston menjelaskan semuanya. Ia mengambil uang itu hanya untuk mengobati istrinya. Sedangkan tewasnya Quintana dan yang lainnya hanya karena mereka terlalu ingin mengungkap semua kebenarannya. Oleh karena itu, Kingston membunuh mereka. Malam harinya terlihat Kingston bersantai di bar. Tiba-tiba, Kapten menghubunginya dan meminta Kingston datang ke pertemuan Clark bersama Salepan. Esok harinya, Salepan mendapat informasi dari lab kalau mereka mendapatkan kecocokan. Mereka ingin mengirim laporannya, namun Salepan mengatakan ia yang akan mengambilnya sendiri. Just forget about it. Thanks. Ketika melihat istrinya memasuki mobil, Salepan memanggilnya. Tiba-tiba ledakan terjadi yang menewaskan istri dan anak yang belum dilahirkan. Salepan tidak lagi bisa berpikir saat istrinya tewas. Ia hanya berpikir untuk balas dendam kepada Kingston. Salepan langsung pergi ke rumah Kingston. Namun Kingston berhasil menangkapnya lebih dulu. Is this what you wanted? Told you to. Malam harinya, Kingston mengancam Salepan dengan memintanya menyetir. Di tengah jalan, Salepan mengancam akan balas membunuh istri Kingston. Saat Kingston ingin membunuhnya, Salepan berhasil melawan hingga membuat mobilnya terjatuh dan meledak. Sedangkan Kingston ia berhasil keluar lebih dulu sebelum mobilnya jatuh. Kingston segera berlari memasuki gedung terbengkalai karena ia berpikir kalau Salepan juga belum tewas. Dan ternyata benar, di saat Kingston lengah, Salepan muncul dengan senjatanya. Kingston memberitahu ia sangat menyesal atas perbuatannya. I didn't mean to hurt you. Sorry. Namun, Salepan tetap membunuhnya sebab kematian istrinya tidak akan sepadan jika tersangka hanya dipenjara. Setelah itu, Salepan langsung menyerahkan dirinya kepada polisi. Dan selanjutnya, film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih Gasan Babuhan Pian yang masih setia menonton video editan saya yang seadanya ini. Sudi kiranya kalian subscribe dan tekan tombol lonceng agar mendapatkan pemberitahuan ketika video baru diupload di channel ini. Perlu kalian tahu, sekarang Bang Junet sudah upload tiap hari, jadi tetap stay di channel Bang Junet. Baru biji barang masuk deh. Hahaha.